Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini tanggal 22 September 2021, alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Ini adalah kali kedua Ustadz teringat sekali pekan yang lalu Ustadz mengajar di kelas ini dengan posisi offline ya. Jadi yang ada di depan saya, yang ada di depan Ustadz ini adalah seluruh kelas 8B yang Ikhwan ya. Sementara yang di rumah, yang ikut dari rumah ini adalah yang Akhwat. Salat beri salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nak berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas atau apa yang kita sampaikan nanti semoga kalian diberikan kefahaman. Marilah kita mulai dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian bagi yang ada di rumah, semoga tetap bisa menyimak apa yang Ustadz sampaikan ya, paparkan. Untuk lebih lengkapnya atau lebih afdolnya, silakan kalian juga menyiapkan buku pelajaran sebagaimana yang kita gunakan. Kita sudah memasuki bab 5 ya. Bab 5 itu halamannya adalah halaman 79. Silakan yang ada di rumah, yang di sekolah juga menyiapkan. Sebelum Ustadz memulai, Ustadz akan arahkan kamera kepada siswa ya untuk mengabsen, paling tidak absen gambar ya. Yang di sebelah sana ada 4 orang siswa. Nah, itu kepalanya diletakkan sakit atau gimana? Oke, kemudian pas di depan meja guru ada 4 siswa juga. Yang barisan paling belakang bisa store mukanya nak, agak geser ke sini. Agak geser ke sini. Nah, kemudian di bagian tengah ada 1 orang Ikhwan. Kemudian di nomor ketiga di sana ada 4 Ikhwan juga, betul ya. Oke, semoga sudah putus lagi. Iya, sudah tersambung kembali dan di pojok sana ada 4 Ikhwan ya. Di pojok sebelah kanan mentok itu ada 4, yang sebelah kirinya juga ada 4. Oke, kita cukupkan dan kita arahkan kameranya ke arah. Ya. Baik nak, tadi semoga sudah bisa mewakilkan untuk absen ya. Yang di rumah di sini saya sebutkan ada Ananda Halisa Aldia, Noviro, Hayara Fairuz Zakia, Salsabila Skarduyanti, Santisa dan Siva Aulia Makdum. Baik, kita akan memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tadi di awal sudah Ustadz mintakan kepada kalian untuk membaca-baca dan semoga sudah dibaca. Saatnya sekarang Ustadz akan bertanya kepada beberapa siswa. Aditya, Trioga mana Aditya? Aditya mana? Aditya, apa yang Aditya ketahui tentang sujud sahwi? Sujud sahwi itu apa? Ya, sahwi ya. Itu saat sujud pada sujud yang dilakukan karena lupa atau tidak Oke. Sekarang hafal, nanti kalau pembelajaran ini berakhir, Ustadz minta untuk dihafalkan atau diingat apa yang kamu baca itu ya. Sekarang boleh baca. Ahmad Akbar mana? Sekarang sujud tilawah. Apa sujud tilawah, nak? Ya. Apa sujud tilawah? Oke, cukup. Kemudian Ahmad Faiz Al-Rojak mana nggak? Ahmad Faiz Al-Rojak kalau sujud syukur nak?
Sudah cukup. Coba perhatikan. Nanti sebelum pembelajaran ini kita cukupkan, kalian bisa menjawab pengertian sujud tilawah, sujud sujud syukur, sama sujud sahwi. Ketiganya ketika nanti Ustadz sebutkan apa yang dimaksud dengan sujud sahwi, sujud tilawah ataupun sujud syukur, itu tanpa lihat teks. Siapa yang bisa menjawab adalah kalian yang fokus mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Cukup gampang dan cukup simpel. Dan mereka akan sangat mudah memahami bagi yang pernah mempraktekkan. Ustadz mau tanya, adakah di kelas ini yang sudah mempraktekkan antara ketiga sujud ini? Sudah ada yang pernah sujud syukur? Belum? Baik. Sujud sahwi? Belum? Sujud tilawah? Belum? Baik. Kalau tidak ada, dengarkan Ustadz ya. Pertama kita akan bahas secara ringkas tentang sujud sahwi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara ringkas tentang sujud sahwi dan sujud syukur. Adapun sujud tilawah nanti kita bahas di pertemuan pekan yang akan datang. Karena kemarin Ustadz coba materi ini disampaikan di kelas sebelah, tidak selesai, ketiga-tiganya dibahas sekaligus. Yang pertama adalah sujud sahwi. Perhatikan kalimat Ustadz. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika orang lupa bilangan sholat. Rakaatnya lupa misalnya. Dia sudah mengerjakan sholat fardu, saya sudah sholat zuhur 3 rakaat atau 4 rakaatnya. Nah kalau ragu-ragu, maka di dalam Islam dianjurkan untuk mengambil pilihan yang minim. Berarti kalian, berarti saya 3. Nah nambah 1 lagi. Nah ketika nambah 1, setelah itu baru melakukan sujud. Namanya adalah sujud sahwi. Sujudnya kapan dilaksanakan? Setelah baca tasyahud akhir. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Sampai kalimat itu, maka kalian jangan salam dulu. Sujud. Setelah sujud, baru bangun dan berikut salam. Begitu adalah tata cara sujud sahwi. Ya, sujudnya sekali aja. Ini sujudnya kan udah tasyahud, udah tasyahud, melaksanakan tasyahud itu mungkin termasuk itu sujud. Nah setelah baca tasyahudnya akhir, sekali saja sujud, habis itu baru salam. Di situ perintahnya 2 kali. Ya kalau sejauh pemahaman yang Ustadz praktekkan itu sekali saja insya Allah sudah cukup. Nah. Baik, ya. Kalau biasa kita terapkan ketika di sekolah dulu pernah juga ya, itu cukup sekali. Dan ini juga terjadi kalau seandainya imamnya, misalnya kalian kan ada jamaah tuh, satu kelas ini berjamaah. Ternyata imamnya lupa. Kalian juga nggak ngingetin. Ustadz mau tanya, kalau seandainya imamnya lupa, kalian seorang laki-laki mengingatkan imam dengan cara apa? Subhanallah. Jangan ragu-ragu. Nah. Jadi kalau kalian kan sudah sering sholat, seandainya imamnya pada saat itu terlupa bilangan rakaat ataupun ada gerakan yang keliru, maka seorang laki-laki mengingatkan dengan kalimat subhanallah. Kalau perempuan dengan cara apa coba? Menepuk pundaknya. Kalau perempuan seperti itu, tapi kalau yang ikhwan, yang laki-laki itu dengan subhanallah. Ada seseorang yang imamkan misalnya sholat maghrib itu dilaksanakan 3 rakaat. Nah dia kok mengerjakannya 4 rakaat. Imamnya bangun lagi, udah seharusnya dia duduk tasyahud, dia bangun. Maka kalian ingatkan dengan subhanallah. Kok dia masih bangun aja Ustaz? Subhanallah sampai berkali-kali. Terus kalau seandainya imamnya masih saja bangun dan kalian dianjurkan apa coba? Tetap kalian karena insya Allah benar, jadi kalian duduk saja dan nanti ketika imamnya selesai, baru setelah itu
sampaikan ya, disampaikan. Dan kalau makanya kalian harus memilih imam itu harus paham. Kalau imamnya nggak paham, nanti yang ada rusak sholatnya. Nah, Ustadz ini berbicara dengan seluruh calon imam, karena kalian laki-laki. Kalau imam itu mesti banyak pengetahuan fikihnya. Nih, jangan kalian lagi sholat enak di masjid ya, sholat sendirian misalnya, sholatnya kebetulan sholat sunnah. Kalau sholat fardu mungkin masih mending. Sholat sunnah, nah di belakang ada yang nepuk pundaknya. Pak, saya sholat sunnah Pak, bukan sholat fardu. Itu salah nak. Biarkan aja kalian sholat sunnah ya sholat sunnah 2 rakaat selesai salam, dia nanti lanjut. Karena dia itu nembeng, menepuk pundak itu adalah maksudnya dia tuh sholatnya nggak sendiri, mau berjamaah ngajak bareng. Kalaupun dia sholatnya sholat zuhur, ya udah nanti dia nambah lagi. Kalian cuma 2 rakaat, dia nambah jadi nambah 2 lagi. Gitu ya. Jadi kalau apalagi sholat fardu. Nah, adab-adabnya juga diperhatikan. Makanya seorang laki-laki itu harus memahami fikih sholat. Dan banyak sekali, kompleks sekali masalah sholat ini. Ya, masalah sholat ini sangat kompleks sekali. Kalau kalian tidak pahami, kalau tidak dipelajari, suatu ketika kalian didaulat jadi imam, bingung nanti. Ketika sholat, imamnya udah nahan-nahan, ternyata bocor juga, gitu kan? Kayak mana coba kayak gini? Ya kalau kalian ngaji fikih mah ada tata caranya. Imamnya geser, nanti yang di belakang imam itu maju menggantikan posisi imam. Itu yang benar. Makanya siapa yang berada di posisi belakang imam itu adalah orang yang spesial. Dia adalah orang yang memahami fikih. Dia memahami banyak hafalan sehingga kalau si imam ini berhalangan, yang belakang menggantikan wakilnya. Istilahnya seorang wakil lah. Begitu nak. Makanya kalian sebagai seorang yang muda, jadi jangan sembarangan latah di belakang imam, ya. Biarkan saja yang di belakang imam itu adalah orang-orang yang kira-kira pengurus senior lah di masjid. Jadi kalau seandainya imamnya berhalangan seperti tadi, ya langsung bisa digantikan, ya. Kalau seandainya imamnya melaksanakan sampai dengan akhir, itu sholatnya rusak semuanya. Itu kalau kentutnya terdengar. Kalau kentutnya nggak terdengar, coba kayak mana? Kalau kentutnya terdengar juga mungkin ada beberapa yang membatalkan. Kenapa? Sebagian jamaah mungkin pada ketawa. Tapi yang repotnya kalau seandainya kentutnya tidak terdengar. Yang ada cuma aromanya aja, busuk. Aroma busuk tercium gitu kan di ruangan masjid. Nggak, ternyata yang kentut adalah imamnya. Nah kalau imam yang paham dia langsung geser. Imamnya geser ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nanti makmumnya yang di belakang imam itu maju. Nah yang di belakang itu kosong. Yang di belakang imam itu kosong. Itu bisa ditempati sama imam ini tadi. Atau kalau masjidnya itu paham. Nah masjid itu seharusnya kalau bangun masjid itu di depan masjid tempat imaman itu ada jalan pintas untuk keluar. Ada jalan pintas boleh ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Itu fungsinya adalah kalau seandainya terjadi insiden seperti itu, dia keluar. Dia menyempurnakan wudhu dan nanti dia masbuk. Masbuk itu tahu nggak? Dia sholatnya nyusul. Masbuk itu telat. Masbuk itu ngikut imamnya, bukan dia lagi, orang lain. Dia nyusul dan dia nanti nambah bilang rakaat. Begitu nak. Ini kompleks. Jadi tolong kalian pahami ya tentang imam. Karena kalau kemarin ketika Ustadz masuk di kelas sebelah itu mayoritas ahwat. Jadi tidak sekompleks ini. Karena di depan Ustadz ini adalah ikhwan sebagian besar laki-laki. Kalian harus memahami. Jangan disepelekan. Kalau disepelekan bubar, batal sholatnya. Orang ditepuk, orang mau ngajak berjamaah aja kalau kalian nggak tahu kan, Pak, ngapain Pak nepuk saya? Ngajak berantem apa? Padahal itu ada kaidahnya. Kalau laki-laki itu cukup ditepuknya nggak usah kuat banget ya. Itu namanya mau bunuh. Itu mau bunuh. Yang benar itu nepuknya biasa aja di pundak sebelah kanan yang benar.
Misalnya Ustadz imamnya di sini ya, posisi berdiri, di sini tepuk. Itu pelan aja, plok. Yang penting dia kerasa. Oh, berarti kalau imamnya paham, bacanya pertama dia Allahu Akbar. Nanti semakin kuat sama dia. Allahu Akbar. Nah, kalau sholat fardu dia dikuatin. Langsung ada bacaan yang dibaca jelas. Dan kalian harus pahami ya, sholat-sholat yang boleh dibaca secara zahar itu jelas, sama yang dibaca syir. Sholat maghrib dibaca zahar apa syir? Zahar. Isya dibaca zahar apa syir bacanya? Subuh? Subuh dibaca zahar. Zuhur dibaca syir. Asar dibaca syir. Jumat dibaca zahar. Pernah nggak kalian mendapati orang sholat zuhur tapi dia bacaannya Al-Fatihahnya dizaharkan? Kalau ada yang seperti itu, apa coba yang kalian lakukan? Subhanallah. Oke. Ya, pahami ya. Karena Ustadz berbicara dengan para calon imam nih. Kalian harus paham, harus memahami. Ya, perhatikan. Orang lulusan IT, ketika mereka tahu lulusan IT itu apa coba yang jadi frame mereka? Bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak. Makanya tidak heran atau tidak sedikit mungkin di antara kalian nanti ketika di situ imamnya banyak yang nggak masuk, nih anak IT nih disuruh maju. Mungkin di musola atau di tempat kalian memang di situ tidak ada orang, harusnya ada imamnya, cuman imamnya lagi sakit atau dia nggak masuk misalnya. Ya kalian itu yang maju. Begitu ya. Dan kalau jadi imam, yang paling utama adalah bacaannya. Jadi jangan sampai bacaannya itu keliru. Makanya kalian di sini ditempa dengan pelajaran tahsin. Al-Fatihahnya jangan sampai keliru. Kemudian bacaan-bacaan pendek, ayat-ayat pendek. Jangan mentang-mentang kalian sudah di SMP itu hafalan Qur'annya 3 juz. Giliran jadi imam, karena dia hafal 3 juz, langsung dia ngembat surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari ayat 1 sampai ayat 30 itu dihajar semua. Apa coba jemaahnya? Enggak. Giliran nengok ke belakang hilang semua, enggak ada orang. Enggak boleh kayak gitu, nak. Ya kalau jadi imam itu pengertian. Kalau jadi imam itu pengertian. Lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya wajah yang tua-tua, berarti ayatnya standar-standar aja. Itu termasuk pendek. Ya, ada di Madinah suatu masjid itu ketika disampaikan di suatu informasi masjid itu, nak, kalau Ramadan satu malam itu 1 juz. Ada yang lebih lebih ekstrim lagi, dia semalam itu langsung sekian juz. Jadi sholat tarawihnya mulai dari isya sampai dengan subuh baru selesai. Tapi bagi orang yang mempunyai iman yang kuat, dia akan mencari yang seperti itu. Kalian berpikir nggak di Lampung ada nggak? Ada. Coba lari ke pondok pesantren itu. Kalau di guru-guru IT pernah cerita itu ada di Darul Hufaz. Darul Hufaz itu di Bandar Lampung. Di sana semalam 1 juz tarawihnya. Jadi semalam itu yang dibaca malam pertama Al-Baqarah juz 1. Malam kedua juz 2, malam ketiga juz. Sampai malam 30 udah selesai tuh. 30 juz. Ada yang seperti itu. Itu silahkan, itu kebijakan masing-masing tempat. Dan kalian jangan heran, nak. Setiap masjid itu walaupun sama-sama jamaahnya, kadang caranya beda-beda. Ada yang masjid A sholat tarawih 11 rakaat, di sebelahnya 23 rakaat. Ada lagi sebelahnya 11 rakaat tapi beda. Dia 4-4-3, 4 rakaat 1 kali salam. Sebelahnya 2 rakaat 1 kali salam.
Ya kan? Beda-beda kan? Itu kayak mana coba? Apakah ada yang salah, ada yang benar? Semuanya insya Allah benar. Yang salah adalah yang enggak Salah. Ya, baik kita lanjutkan ya. Baik, tadi adalah masalah sujud sahwi ya. Sujud sahwi dilakukan ketika lupa bilangan rakaat atau ada kesalahan di dalam sholat, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Ya, bisa dipahami? Saya mau cek. Ahmad Nasrul Fatin mana? Sujud sahwi apa nak? Gak usah lihat buku, bisa nggak? Ya, oke, benar. Alhamdulillah, tanpa lihat buku. Ya. Amukti Hadid. Amukti mana? Silakan. Sujud sahwi masih. Ya, ragu-ragu tentang bilangan rakaat ya. Kemudian Ar-Raihan, mana Ar-Raihan? Coba tangan kiri nak. Coba di sujud sahwi adalah oke. Kemudian kita beralih ke sujud syukur. Padahal sujud syukur ini di bab pertama ya dia ya. Di halaman pertama, di halaman pembahasannya paling awal. Baik, nah kita beralih ke sujud syukur. Sujud syukur ini juga mudah. Jadi nanti kalau setelah Ustaz jelaskan, Ustaz akan tanya ke kalian kembali dan nggak boleh lihat buku ya. Siapa yang bisa jawab adalah mereka yang mendengarkan penjelasan dari Ustaz. Dengarkan baik-baik. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika memperoleh nikmat, ketika memperoleh kebahagiaan, ketika memperoleh anugerah. Kalian misalnya ada orang tuanya ya yang menginginkan mendapatkan jabatan seorang bupati misalnya, dan ternyata dikabulkan oleh Allah jadi bupati, maka dia sujud syukur. Iya, tapi ada beberapa orang yang demikian itu mempraktekkan itu adalah kebahagiaan bagi dia, ada nikmat bagi dia. Bagi seseorang yang memahami, tadi benar kata kawannya, didapat jabatan itu bukan menjadi bahagia, malah dia berduka sebenarnya. Kan ucapan seorang khalifah itu ya, ketika diberikan amanah, dia apa coba yang diucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan alhamdulillah. Tapi konteksnya berbeda nak, ya. Konteksnya di zaman Rasul dengan saat ini berbeda. Kebanyakan orang ketika mendapatkan jabatan atau amanah itu untuk saat ini mereka menganggap itu sebagai nikmat. Sehingga banyak di antara mereka langsung alhamdulillah si A sudah terpilih jadi bupati. Tapi Ustaz bersyukur tadi ada satu orang yang dia mengingatkan seorang kisah sahabat. Makanya kalau kalian bisa meniru sahabat, itu orang yang istimewa. Sahabat yang dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang yang nanti akan menemani Rasul di surga insyaallah. Ya. Sudah paham? Jadi sujud syukur ini dilakukan kalau dia mendapatkan rezeki, nikmat. Tiba-tiba dapat hadiah. Tiba-tiba di kelas ini nanti ketika pembagian lapor dia ranking 1. Boleh nggak usah sujud syukur? Boleh. Ustaz tanya kembali sekarang ya. Darel, mana Darel? Sujud syukur apa nak? Darel. Sujud syukur?
Oke. Zaki Abiu. Kaisan. Baik, terima kasih pada Allah. Hairul Azam. Oke. Baik, sekarang satu lagi ya. Habis itu nanti kita coba lihat materi yang ada di belakang. Kita Ustaz tadi sedang fokus terhadap bagian ini ya, yang ada di depan. Belum kita melihat ke teknis. Kita satu lagi tentang sujud tilawah. Jadi sekali lagi nih, di kelas ini belum pernah ada yang melakukan sujud syukur, belum? Belum ya? Sudah? Coba Ustaz mau fokus sama yang sudah. Dulu ketika apa nak? Bersujud syukur ketika mendapatkan apa? Coba yang lain suaranya diam dulu nak. Kenapa nak? Oh iya, baik, itu nikmat kebahagiaan menurut Ananda beliau ya. Benar ya. Ada lagi yang lain? Iya. Sujud syukur itu artinya apa coba? Kita berterima kasih. Dan apa namanya? Coba kalian seandainya kalian punya sesuatu ya. Kalian punya sesuatu, terus kalian berikan sesuatu itu kepada orang lain. Sesuatu itu adalah suatu hal yang berharga. Pernah nggak orang lain itu, oh ya Allah, terima kasih ya nak, semoga kamu menjadi, semoga lancar rezekinya dan ini itu. Itu ada nggak yang pernah seperti itu? Nah, itu adalah sebaliknya. Berarti kita sebagai orang yang memberikan sesuatu atau lantaran, sehingga orang itu merasa bersyukur. Ya, perhatikan. Kalau kalian paham nak, ketika materi ini selesai, setelah mendapatkan apa namanya kenikmatan atau kebahagiaan, maka sujud syukur ya. Ini adalah hal yang dianjurkan. Sujud syukur itu tempatnya boleh di mana aja, nggak harus nunggu di masjid dulu, nggak harus nyari masjid. Nanti lebih jelas secara teknis kita akan bahas. Kita bahas awalnya dulu. Selanjutnya satu lagi adalah mati lagi. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan apabila Anda membaca Al-Quran dan menjumpai ayat-ayat sajadah. Dengarkan lagi ya. Sujud tilawah itu dilakukan apabila Anda membaca Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran itu menjumpai ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran hanya ada 15 ayat sajadah. Ada di dalam bukunya, nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi kalau kalian baca Al-Quran bertemu dengan ayat itu, maka disunnahkan untuk melakukan sujud. Namanya adalah sujud tilawah. Jadi kalau kalian melihat orang baca Quran, kok tiba-tiba dia sujud, itu berarti dia sujud tilawah. Jangan heran. Pernah nggak di antara kalian ada melihat kejadian yang barusan saya sampaikan? Selain Hamika ada lagi nggak? Ada lagi? Cuma 2 orang aja? Orang baca Quran, tadarus, kok tiba-tiba dia sujud? Berarti dia memahami ilmu ini, nak. Siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia sujud pada saat ayat-ayat sajadah dia baca, atau dia jumpai, maka dia paham. Di Al-Quran itu ada tandanya, nak. Biasanya tandanya seperti kubah kecil. Ada tanda kubah kecil dan biasanya ada yang Quran itu di bold tulisannya atau di underline atau garis bawah. Itu dirimu buka Al-Quran ya atau buka buku? Kalau ada yang buka, ada yang bisa mencontohkan di ayat Al-Quran itu lebih bagus. Ada nggak yang bawa Al-Quran?
Di dalam Al-Quran itu biasanya ada tanda seperti masjid kecil atau kubah. Nah, Ustadz mau menjelaskan satu hal lagi, nak. Coba perhatikan. Ini kisah Ustadz ya. Dulu ketika perjalanan ke Bandar Lampung ya, di suatu masjid itu Ustadz mengikuti jamaah di sana, dan ketika imam membaca ayat Al-Quran, yang dibaca adalah ayat sajadah ternyata. Dia membaca selesai kalimat dibaca, maka dia tiba-tiba langsung sujud. Tiba-tiba langsung sujud. Nah, orang yang nggak pernah pasti bingung. Orang yang nggak pernah pasti bingung. Ngapain coba dia? Bengong. Diem aja sambil ngeliat toleh kanan kiri. Loh, kan belum ruku, kok tiba-tiba sujud gitu kan. Kalian yang sudah paham ilmunya, jangan heran, jangan bingung. Itu benar. Jadi ketika sholat, bayangin sholat saja, imamnya lagi baca ya. Ketika membaca ayat saja, dia langsung sujud. Sujud dulu. Setelah itu dia bangun lagi, dilanjutin bacaan ayatnya, dan setelah itu baru ruku. Baru tumakninah, baru sujud. Begitu ya. Apalagi orang yang biasa membaca. Lagi baca Quran. Oke ya, Ustaz lanjutkan sekarang. Raffi Permata mana? Sekarang sujud tilawah apa nak? Sujud yang dilakukan tadi yang Ustaz jelaskan. Lewat dulu ya. Raya Dirgantara. Ulangi lagi. Sujud yang dilakukan nanti ulang lagi ya. Sultan Ade mana? Sultan Ade? Ya. Silakan. Sujud tilawah adalah sujud tilawah Zakinatan, mana Zakinatan? Ya, sempurna. Ya saja. Terus Agung Pratama mana? Agung, coba sujud tilawah. Raffi Ahmad. Raffi mana Raffi? Raffi Permata. Ketika bertemu dengan bacaan ayat-ayat sajadah ya. Baik. Sementara Ustadz akan cukupkan khususnya untuk yang mengikuti materi PAI dari online ya. Terima kasih Anggita, Halisa Aldia dan Halisa Dia, Hayara, Salsabila dan Satisa juga Siva. Yang di kelas nanti insya Allah akan saya lanjutkan sampai dengan waktunya berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.